Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang memahami perkembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi 2 dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian, karakteristik dari kurikulum ini adalah 1. Pengembangan kompetensi berimbang, yang kedua kontekstual sekolah, yang ketiga fleksibilitas waktu, yang keempat kompetensi yang rinci, yang kelima kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasian, dan yang terakhir akumulatif saling memperkuat dan saling memperkaya. Kemudian kurikulum ini dibangun dengan landasan yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan psikopedagogis, yang keempat landasan teoritis, dan yang kelima adalah landasan yuridis. Kemudian panduan pembelajaran asesmen 2013, yaitu merupakan dokumen yang berisi prinsip, strategi, dan contoh yang ditunjukkan untuk memandu pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen sesuai dengan regulasi baru. Kemudian, ada 4 kompetensi yang dituju pada kurikulum ini, yaitu A. Kompetensi inti sikap dan spiritual, B. Kompetensi inti sikap sosial, C. Kompetensi inti pengetahuan, D. Kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya, kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensi dan kompetensi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam berkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Dalam kurikulum darurat ini, satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi. Kemudian, kelulusan peserta didik tidak didasarkan pada ketuntasan seluruh capaian kurikulum. Kemudian, pada kurikulum ini juga, pemerintah menyediakan modul belajar literasi dan numerasi dalam masa COVID-19 waktu itu ataupun kondisi khusus lainnya. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan keluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel.